Hai, welcome semua di Brighter Days Podcast. Apa kabar semua? Welcome di episode ketiga season 2 ini. Season 2 Ngapain Ram kita hari ini? Dan juga Kenny. Gimana Ken? Hari ini kita doing something yang berbeda ya. Masih dalam nervous. Iya. Agak unik episode kali ini. Kenapa? Karena saya akan interview Kenny. Ya, bener Kenny. Dan ada beberapa yang lain, ada Devi dan juga Rama. Enggak gue sendirian, tapi nanti akan ada Rama Aditya. Rama adalah koordinator Youth Ministry di JPCC Next Gen. Dan ada Devi Sagita. Devi adalah Kids Koordinator di JPCC Next Gen juga. Jadi hari ini saya akan interview sama Remy. Remy akan nanya banyak pertanyaan tentang Next Gen. Jujur nervous, tapi let's see how this goes. Jangan ini ya Ren, jangan susah-susah pertanyaannya. Oh tentu saja susah, enggak lah, pasti gampang buat lu udah bertahun-tahun kan, udah berapa di pelayanan Next Gen ini? 20 tahun ya? 7 tahun dari Costa dari Youth sampai sekarang ya 7 tahun lah. Sekarang mimpin pelayanannya, tapi dari dulu selalu jadi bagian dari Youth gitu, jadi kayak gue nggak pernah keluar dari Youth Ministry. Nggak apa-apa, itu yang bikin lu tetap Youth. Amen. Oke, kalau gitu kita langsung aja mendengarkan episode yang ketiga. Let's go. Hello. Hai semua. Hai. Tim Next Gen JPCC. Seru nih. Di bagian awal ini, saya pengen kalian semua boleh memperkenalkan diri. Ada satu yang sudah sering muncul di Brighter Day Podcast. Sedangkan yang dua lain belum pernah muncul. Untuk itu, mulai dari yang pakai baju merah dulu, silakan memperkenalkan diri, siapa namanya, sekarang role-nya apa di JPCC. Silakan Devi. Oh, hai. Hi everyone, gue Devi, gue adalah Kids Coordinator di JPCC Next Gen. Oke, sudah berapa lama Devi di JPCC Next Gen? Sudah 3 tahun, ini jalan tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat, yes. Ya, silakan berikutnya. Halo semuanya, nama saya Rama dan saya adalah Youth Coordinator di JPCC. So far, sama kayak Devi, saya tahun 2018 mulainya. So, berjalan juga ya? 2 tahun ya. Oh, 2 tahun, oke. Ya, thank you Rama. Dan berikutnya ini mukanya udah sering muncul nih ya. Silakan perkenal diri kakak. Aneh aja hari ini di interview sama Remy, but this should be fun. Yes. Again, hai, nama saya Kenny. Saya Next Gen Pastor yang oversee semua bagian di Next Gen. Yang tentunya sebenarnya nggak hanya Devi sama Rama di sini, tapi ada dua lagi. Ada pelayanan mahasiswa kami, sama ada pelayanan parenting juga untuk orang tua. Gitu. So, that's what I do. Oke, udah berapa lama Ken di Next Gen? Kalau hitung-hitung diawali dengan JPCC Youth ya, mulai Youth dulu tahun 2013, berarti udah 7 tahun sejak itu. Tapi waktu berubah jadi Next Gen, udah berapa tahun ya Dev ya? How many years? 2017 kalau Kids mulai. 2017 ya? Iya, oke. Jadi Yes. berubah jadi Next Gen tahun 2017, jadi udah 3 tahun. Oke, jadi di sesi kali ini kita akan banyak ngobrol tentang Next Gen ya. Nah, untuk itu saya penasaran nih sama kalian bertiga. Boleh cerita nggak waktu kecil dulu, ya, waktu sekolah minggu, ada nggak pengalaman yang menarik atau pengalaman yang diingat terus? Silakan boleh diceritakan. Pertama dari Rama dulu, Ram. Ada nggak, Ram? Well, ada banget of course ya, dimana dulu sekolah minggu pasti kalau masuk datang gitu ya hari Minggu, satu hari itu kita harus harus hafal 1 ayat gitu ya, dimana ayat yang dibagiin ini panjang banget gitu biasanya, dan biasanya kita di situ harus hafal, keluar harus hafal dan bilang sama orang tua kita apa yang diingat hari ini gitu ya. So itu salah satu hal yang saya ingat banget sih waktu di sekolah minggu. Ayat hafalan ya. Hmm. Paling seneng kalau ayatnya pendek, tapi kalau udah panjang, aduh udah. Kalau Devi gimana Dev? Apa yang paling seru waktu sekolah minggu dulu? Kalau gue sama sih kayak Rama ya, ada ayat hafalan terus harus ke depan gitu, satu-satu harus ke depan, harus bacain. Dan juga
karena gerejanya waktu itu dikit anaknya. Nah, terus sama sering ini dijemput. Jadi untuk ke sekolah minggu tuh dulu dijemput, ada busnya gitu. Oh, oke. Yes, itu sih. Ya, dijemput sama tadi ayat hafalan ya. Udah dua nih yang sebutin ayat hafalan, ternyata yang paling menarik dari semua pengalaman di sekolah minggu. Kalau Kenny gimana, Ken? Wah, kalau sekolah minggu gue cuma ingat waktu SD gerejanya masih kecil dan jadi sekolah minggu itu cuma kita berempat atau berlima gitu. Wow. Dan karena waktu itu baru dimulai gerejanya, gak ada ruangan khusus untuk kayak benar-benar di desain untuk sekolah minggu ya. Jadi kita cuma dikasih kayak ruang kecil yang sekarang kalau diingat-ingat itu kesannya kayak gudang gitu, kayak tempat untuk nyimpen kursi, sama saya ingat ada TV gede banget di situ, sempit banget, cuma muat pas banget untuk kita berlima berenam sama guru sekolah minggunya, and ya cukup lama sih di situ sih, dan itu berkesan banget sampai sekarang masih ingat baunya, dinginnya, sama teman-temannya yang sampai sekarang juga dari 5 orang itu 4 masih in touch, salah satunya adik saya sendiri, gitu. Jadi nggak ada pembagian kelas, pokoknya semua usia di situ aja kita berlima di situ. Oke, so saya excited banget untuk hari ini. Kenapa? Karena saya juga sama ya, ikut sekolah minggu juga dulu. Dan sama juga yang menjadi tantangan selalu ayat hafalan. Sekolah minggu yang paling deg-degan kalau udah disuruh semuanya ayat hafalan. Nah, kalau kita bicara mengenai Next Gen, saya atau banyak orang persepsinya tuh masih sekolah minggu gitu ya. Dan kalau bicara mengenai sekolah minggu, nggak semua, tapi ada beberapa yang merasa bahwa sekolah minggu adalah penitipan anak gitu, ya. Nah, menurut kalian gimana dengan pendapat itu, penitipan anak? Dari Kenny dulu, Ken, gimana, Ken? Bisa panjang nih, Rem. Ya enggak, it's just memang dari dulu banyak gereja memang nggak pernah lihat model yang berbeda aja gitu. Jadi dulu saya nggak kenal atau tahu terlalu banyak gereja yang mikir long term ya, secara generational ya. Pokoknya gereja ya ibadah umum gitu, dan ya sekolah minggu adalah memang ya dari kecil saya juga ngerasa ini tempat penitipan anak gitu. Sementara saya di situ karena saya nunggu orang tua saya selesai ibadah gitu. Karena saya tunggu orang dewasa selesai, maka saya dikasih aktivitas. Bahkan kadang kita selesai lebih cepat ya dari yang dewasa, jadi kita main-main, lari-lari gitu. Jadi dari dulu memang image-nya untuk sekolah minggu tuh seperti itu gitu, tempat penitipan, dan juga orang tua saya juga kan nggak di-equip untuk bagaimana caranya ngajar firman Tuhan, ngajar Alkitab sama anak-anaknya. Jadi tugas itu dititipkan ke guru sekolah minggu untuk ajarin hal-hal yang harus kami ketahui gitu. Jadi ya itu sih image penitipan anak ya dari dulu ya, which harus berubah gitu. Nggak tahu nih mau dibahas perubahannya atau enggak gitu, tapi buat gue it's an image yang harus kita ganti modelnya. Oke. Nah, saya ingat kalau misalnya ada anak atau saya juga termasuk, kalau nakal malah bilangnya gini nih orang tua nih, gimana sih nih di sekolah minggu nggak diajarin ya? Nah, Devi punya respon nggak untuk itu? Untuk ada orang tua yang seperti itu, gimana Dev menurut Devi? Nakal ya? Iya, maksudnya ada nakal, terus yang disalahin karena guru sekolah minggunya, ini nggak diajarin nih di sekolah minggunya nih, gitu. Well, nah itu mungkin ya, maksudnya kalau ngomong soal tempat penitipan anak, soalnya kalau kita fokus untuk mau bantu anak-anak itu punya iman yang sejati. Jadi kita lebih ke yang kita bagiin ya core truth dari Bible itu sendiri gitu, bukan fokus karena anak-anak kan dunianya lebar ya, ada tentang kayak tadi, nakal itu mungkin lebih condongnya ke karakter ya. Kalau kita nggak yang harus kasih anak-anak harus begini, sikapnya, attitude-nya itu ada, tapi itu bukan jadi poin utamanya gitu. Kita lebih ke ininya sih, lebih ke iman anak ini untuk mereka bisa bertumbuh seiring mereka di JPCC Kids sampai nanti all the way ke JPCC Youth dan juga college. Ya. Yang mendengar podcast ini saya tahu pasti banyak banget, ada yang ada orang tua ya, ada juga beberapa gereja yang mau membangun pelayanan Next Gen-nya. Ada juga saya percaya beberapa orang yang punya panggilan untuk melayani di Next Gen. Nah, untuk itu saya pengen tahu misalnya kalau ada yang bertanya ya, Next Gen itu apa sih gitu? Kenapa namanya jadi Next Gen? Boleh dijelasin sama Rama deh.
Rama, gimana Ram? Apa itu Next Gen? Apa yang dimaksud dengan Next Gen ya? Next Gen tuh bukan judul film ya, tapi itu nama ministry kita, singkatan dari kata Next Generation, jadi generasi selanjutnya. Dan Next Gen ini sendiri di gereja kita, di JPCC, kita namakan sebagai satu payung untuk Departemen Kids, Departemen Youth, kuliah, dan juga bahkan parenting ministry gitu ya. Mungkin kalau kita di gereja lama kita dulu, Department Kids itu sendiri, ada dengan event-eventnya sendiri. Kalau youth juga dengan event-eventnya sendiri, strateginya sendiri. Kuliah pun juga seperti itu gitu ya. Tapi melihat ke sekarang, semua tuh ujung-ujungnya mempunyai goal yang sama, yaitu adalah untuk setiap anak mempunyai iman yang otentik, iman yang sejati, yang mempunyai iman mereka milik mereka sendiri. I think kita berubah fokus kita menjadi departemen yang fokusnya adalah family gitu ya, family ministry. Jadi bisa dibilang Next Gen ini sendiri juga bisa disebut dengan family ministry ya, karena di situ ada kolaborasi antara departemen kids, departemen youth, kuliah, dan juga bahkan family parenting gitu ya. So seperti itu sih Next Gen yang ada terjadi di gereja JPCC. Ya kalau gue bisa tambahin sedikit juga, tadi Rama cerita ya tentang kids berdiri sendiri, youth sendiri, parenting sendiri. Yang terjadi kepala itu banyak gitu. Yang terjadi adalah rebutan sumber daya, resource ya, jadwal, kalender, ruangan, dan lain-lain gitu. Jadi memang pemikiran untuk Next Gen ini nggak berasal dari JPCC sendiri, tapi memang sebuah movement yang sedang terjadi di banyak gereja lokal di mana-mana. Kalau bukan untuk alasan strategis, lebih dari efisiensi aja gitu. Ada mungkin gereja-gereja yang nggak punya budget untuk kayak, kita mau full time koordinator kids dan youth dan parenting segala, enggak, satu orang aja. Nah sebenarnya itu sebuah keuntungan gitu sebenarnya. Tapi itu yang terjadi gitu di banyak gereja sekarang, termasuk gereja kita, kami JPCC kita, semua digabung jadi satu supaya jauh lebih efisien dalam kita manage semua ini. Kenapa harus kenapa harus jadi satu gitu? Kenapa enggak? Ya selain tadi alasannya karena efisiensi ya, yang beberapa alasan yang sudah disampaikan. Kenapa harus jadi satu gitu? Karena alasan itu saya pengen tahu kenapa harus jadi satu. Gue aja ya jawab ya. Iya. Nggak apa-apa dong. Kan nggak apa-apa. Saya PIC-nya. Alasan kenapa harus jadi satu tadi. Sebenarnya efisiensi itu bukan alasan utama, cuma memang beberapa gereja mungkin kebetulan karena mau efisien jadi disatuin gitu. Tapi alasan utamanya adalah ya kita harus lihat kalau tadi teman-teman yang mendengar perhatiin apa yang dikatakan Rama sama Devi ya, bahwa tujuan kita ini supaya anak-anak ini punya iman mereka sendiri. Maksudnya itu apa sih? Gitu. Maksudnya adalah banyak anak-anak itu tuh ke gereja karena orang tua. Banyak anak gereja itu ke gereja karena mungkin diajak orang tua, atau karena dipaksa orang tua, atau karena teman-temannya gitu ya. Jadi mereka di situ mereka bisa nyanyi, mereka bisa pelayanan, mereka bisa aktif. Tapi bukan berarti mereka punya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Bukan berarti mereka percaya sendiri gitu. Dan kadang kita asumsi bahwa hanya karena anak ini lama di gereja, otomatis dia memang kenal Tuhan gitu. Padahal statistik udah reveal bahwa ternyata nggak seperti itu. Gitu. Jadi kita harus perhatikan seorang anak nih bagaimana sih caranya dia bisa mendapatkan pengalaman, experience supaya dia bisa kenal Tuhan dan punya imannya sendiri, dan imannya kita pakai istilah nggak nebeng sama orang tuanya atau sama teman-temannya. Jadi itu adalah sebuah perjalanan yang harus terjadi dari kecil sampai dia bertumbuh besar sebagai anak remaja. Itu bukan one time event ya, meskipun ada yang terjadi mereka sekali datang KKR lalu wah terima Tuhan, percaya, bertobat. Enggak, we believe bahwa pertumbuhan rohani itu tuh takes a process gitu. Dan proses itu dimulai dari sejak mereka kecil, sejak mereka ke sekolah minggu ya, Sunday school, all the way sampai mereka remaja, khususnya saat mereka remaja gitu. Saat mereka SMP, SMA itu masa-masa krusial banget karena mereka transisi menjadi orang dewasa ya. Dan mereka harus memutuskan, gue nih percaya nih karena orang tua gue, karena teman-teman, karena lingkungan, atau karena emang gue percaya gitu. Jadi itu alasan kenapa sebaiknya kids dan youth dan seterusnya digabung jadi satu
supaya goalnya tuh jelas, supaya goalnya tuh satu, gitu. Tujuannya tuh satu, untuk make sure bahwa anak ini dari sejak kecil sampai dia remaja dia diberikan pengajaran yang holistik ya, itu istilah kerennya gitu, supaya dia bisa kenal Tuhan gak hanya dengan satu experience aja, tapi justru melihat konsistensi perjalanan hidup dia dan melalui karakter orang-orang yang ada sekeliling dia juga gitu. So itu alasan terbesar kenapa harus digabung, selain efisien, selain memang it's a process untuk kenal Tuhan ya. Dan ya kalau jadi satu lebih seru aja sih. Termasuk tadi dengan parenting ya Ken ya? Ya. Boleh dijelasin maksudnya dengan parenting itu gimana? Oke, kenapa dengan parenting? Karena kalau kita serius nih, tujuan kita adalah kita mau membantu anak-anak ini kenal Tuhan ya, dan kita yakin bahwa ini sebuah proses. Nah, proses itu nggak bisa terjadi di gereja doang. Karena anak-anak ini ke gereja dalam setahun total gitu ya, kalau misalkan let's say dengan bolong-bolong ada hari-hari di absen nggak masuk gitu, paling efektif 40 jam lah dalam setahun lah dia di gereja gitu. Sedangkan orang tua atau keluarga itu rata-rata tuh 3.000 jam dalam setahun. Jadi pengaruh orang tua terhadap seorang anak tuh jauh lebih besar daripada pengaruh gereja. Jadi kalau kita benar-benar mau anak-anak ini kenal Tuhan, maka kita harus kerjasama dengan orang tua. Supaya anak-anak ini mengerti bahwa, hubungan sama Tuhan itu bukan cuma urusan hari Minggu doang. Tapi ternyata Senin sampai Sabtu saat gue di rumah, saat gue sama orang tua, ya Tuhan itu masih apply dalam hidup mereka. Jadi that's the reason kenapa kita harus gandeng orang tua, kita harus bantu orang tua supaya anak-anak ini bisa dapat full experience dalam mereka kenal Tuhan. Oke, jadi tadi kalau ditanya tujuannya agar setiap anak bisa dapat iman atau punya iman yang otentik ya, bukan iman yang nebeng sama orang tua. Terus tadi juga Kenny, Rama juga share bahwa ini harus dilakukan secara holistik ya. Nggak bisa cuman di umur-umur tertentu, usia tertentu, bahkan juga perlu orang tua untuk sama-sama berpartner. Nah, saya pengen tahu lebih banyak mengenai apa yang Devi lakukan, karena Devi fokusnya di kids ya, Dev ya. Betul ya, Dev ya? Nah, saya pengen tahu apa aja sih, Dev, yang dilakukan JPC Next Gen, terutama yang kids ya. Boleh cerita, silakan, Devi. Kalau di kids sebenarnya ini sama sih, the same strategy baik di kids maupun di youth. Kita pakai namanya small group. Jadi di kids itu juga ada small group untuk anak-anaknya. Itu itu the main strategi kita. Tapi juga dari small group leader ini, mereka yang memimpin small group anak-anak, mereka kita minta untuk berpartner dengan orang tua. Karena tadi ya seperti yang Ko Kenny juga udah sampaikan gitu, bahwa orang tua tuh punya influence yang lebih besar daripada kita di gereja, small group leadernya gitu. So kita berpartner dengan orang tua untuk to help the parents win gitu. Jadi untuk kita ini sebagai, kalau ibaratkan mobil gitu ya, small group leader ini ibaratkan small group leader itu bukan driver, tapi small group leader ini adalah passenger, di mana kita sama-sama bantu untuk bangun iman anak-anak ini, karena kita tahu parents punya influence yang lebih besar daripada gereja ya, karena salah satunya tadi jam ya. Tapi juga anak-anak ini satu sisi lagi butuh orang dewasa lainnya untuk bantu mempengaruhi mereka, khususnya di perjalanan iman mereka. Itu sih. Oke, jadi ada small groups untuk kids ya. Dari usia berapa, Dev, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau small group untuk kids itu ada dari baby sih, Kak Remy, dari usia baby. 0 tahun. Wow. Yes. Saya baru ikut SMA. Ini sekarang di JPCC ikut small groups, masih ikutan Komsel ya. Ini di JPCC sudah ada sejak baby. Wow, ya. Boleh tahu nggak sih kenapa? Kan baby masih belum terlalu ngerti. Kenapa udah ada small group leadersnya gitu untuk mereka? Untuk apa? Nah, itu mungkin yang orang tuh sering salah konsep gitu ya. Karena memang ngomongnya baby belum ngerti, tapi actually baby tuh ngerti, cuman beda. Maksudnya ekspektasinya jangan ngerti seperti anak misalnya SD 1, SD 2, 3, 4, 5, 6. Tapi actually baby ngerti. So, kenapa kita taruh orang dewasa yang konsisten? Karena baby itu butuh banget lihat wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah yang konsisten setiap hari minggunya. Sehingga ketika mereka seiring mereka bertambah dewasa, tahun demi tahun, mereka tahu,
oh setiap hari Minggu memang ini adalah kebiasaan orang tua saya membawa saya ke gereja, terus ada kakak ini nih yang kalau kita di baby class tuh 2 tahun, jadi selama 2 tahun mereka akan konsisten, so ketika mereka beranjak dewasa mereka sudah familiar dengan yang namanya small group, itu sih. Kirain biar babynya bisa diajak diskusi teologi deh. No. Jadi tujuan dari baby itu biar terbiasa ya, biar melihat muka-muka yang familiar. Jadi nanti mereka juga naik kelas, mereka tahu pasti akan ada kakak baru yang akan bantu juga proses mereka. Wow, oke. Selain tadi ada small group kids untuk small group leaders ya, maksudnya untuk kids. Apalagi ada strategi lain nggak, Dev, untuk membangun anak-anak yang di usia kids ya, atau dari usia baby? Kalau tadi small group leader, salah satunya juga parenting sih. Itu yang lagi kita juga, terutama di masa-masa ini, kita lagi benar-benar equip para parentsnya. Kita benar-benar intentional banget nih, dengan sengaja minta untuk small group leader berpartner dengan para orang tua. Untuk ya to cue them, untuk kasih tahu mereka ini yang kita bicarakan dengan anak kalian, ini yang kita lakukan setiap hari Minggunya, khususnya apalagi kan sekarang semua going online ya, mereka parents juga jadinya bisa nonton gitu konten kids, kemudian kita minta mereka untuk berdiskusi dengan anak mereka, karena ya satu fokus di mana kalau kita tuh sadar bahwa kita ini bukan influence, kita bukan yang paling pintar, kita bukan yang paling hebat tahu tentang anaknya, tapi memang parents yang paling ini. So itu yang kita lagi benar-benar godok, di mana kita satu strategi yaitu berpartner dengan para orang tua. Oke. Ya, saya kebetulan juga orang tua, anak saya usia 10 dan saya senang ada kakak yang setiap hari Sabtu sudah info ya, kasih tahu besok buat saya, buat istri saya jangan lupa nonton bareng sama anak. Setelah itu ada waktu ketemunya juga ya, waktu small groups, online small groups bersama dengan yang satu grup ya. Saya pengen tahu bagaimana kalian berusaha, atau bagaimana kalian bisa istilahnya berkomunikasi sama parents, karena itu nggak gampang ya. Nah, boleh boleh cerita gimana caranya tuh, baik sebelum pandemi COVID ini sampai sekarang juga boleh sharing. Silakan, mau Devi dulu deh, terusin dulu. Nanti mungkin yang lain bisa nambahin. Gimana, Dev? Jadi kalau kita ya awalnya jujur gak gampang. Jadi karena kan ini nggak gampang sama sekali, belajar semuanya sama-sama belajar, small group leadernya juga sama-sama belajar gitu gimana. Apalagi ada small group leader yang mungkin belum pernah tatap muka gitu dengan orang tua, karena kan di hari Minggu nggak bisa dipungkiri bahwa itu hektik banget, apalagi khususnya di gereja kita ya, transisi itu lumayan pendek di gereja kita, jadi untuk bertemu dengan orang tua tuh nggak gampang. Tapi kita nggak settle di situ, karena again kita itu yang selalu kita gaungkan, bahwa kita ini perlu banget untuk partner with parents, karena parents yang punya influence yang lebih besar daripada kita. Jadi ya yang dilakukan adalah kita sharing dengan ada beberapa SGL yang sudah melakukan berpartner dengan orang tua. Kita benar-benar cari tahu how do you start it, gimana cara memulai conversation. Nanti ada orang tua yang nggak balas, atau orang tua yang cuma read doang. Gimana sih caranya biar mereka bisa balas gitu? Yes, so ada challenge-nya, tapi ya lewat sharing session, and then kita selalu equip para leaders kita sih untuk caranya seperti ini ya, kayak intinya jangan nyerah, terus untuk kontak para orang tua, walaupun mungkin minggu ini belum dibales, that's okay, karena mungkin orang tua punya waktunya mereka sendiri untuk bisa balik. Maksudnya kan mereka orang tua juga lagi lumayan challenge ya di masa-masa seperti ini. Jadi yang penting kita keep consistent ya, consistency is the key, gitu sih. Ya, pengaruh orang tua lebih besar dari pengaruh small group kids ya, leaders, dan juga apapun yang diberikan oleh small group oleh Next Gen ya. Nah, saya mau minta Kenny deh, Ken, boleh kasih tahu mungkin, atau menghimbau nih, mumpung banyak parents yang juga mendengar. Apa yang diharapin sih, Ken, sebenarnya dari parents ini, selain tadi yang Devi sudah sampaikan juga? Buat saya gue sih agak sedikit torn ya, antara ini gue mau ngomong kepada pemimpin gereja atau kepada para parents gitu. For the parents terutama,
parents itu masih harus menjadi sumber utama untuk pertumbuhan rohani anak-anak. Gitu. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa di outsource ke tempat lain. Ya. Iya Ken, iya. Jadi saya pinjam istilah seorang teman outsourcing gitu. Sekarang karena orang tua banyak yang sibuk ya ini dan itu, jadi ada banyak tanggung jawab mereka yang di outsource gitu. Salah satunya adalah pertumbuhan iman anak-anak gitu. Makanya ada istilah titip ke teman-teman di gereja. Padahal pertumbuhan rohani seorang anak itu nggak dilihat dari seberapa banyak ayat Alkitab yang dia hafal. Ya. Pertumbuhan rohani seorang anak nggak dilihat dari sekedar seberapa banyak karakter Alkitab yang dia tahu atau ayat yang bisa dihafal luar kepala. Pertumbuhan rohani seorang anak itu terlihat dari contoh yang diberikan sama orang tuanya gitu. Teladan yang diberikan sama orang tuanya. Jadi sebagai orang tua, ada banyak orang tua yang mungkin merasa nggak pede gitu. Yang merasa bahwa kayaknya gue nggak bisa deh bantu anak gue bertumbuh secara rohani. Hey, wherever you are, bisa banget gitu. Dan justru perlu kerjasama dengan gereja. Ada hal-hal yang bisa kami lakukan ya di hari Minggu atau seminggu sekali. Dan ada juga hal yang bisa orang tua lakukan gitu sehari-hari. Untuk jadi teladan buat mereka, untuk at least cari tahu sebenarnya di gereja ini apa sih yang diajarin gitu. Mungkin orang tua juga bisa belajar bareng sama anak-anaknya gitu. One step aja deh yang bisa dilakukan para orang tua ya. Saya akan pakai bahasa sehari-hari. Coba deh lebih kepo sedikit sama anak-anaknya gitu. Coba lebih kepo sedikit soal pertumbuhan rohani mereka gitu. Sekali-sekali tanya, Dek, itu Kak, kamu sebenarnya percaya Tuhan nggak? You have to ask the question gitu. Kamu percaya nggak sih Yesus tuh ada? Gitu. Kamu percaya nggak sih Tuhan sayang sama kamu? It's simple things yang seperti itu tuh membuat orang tua tuh ya gimana ya? At least lebih aktif dalam mereka concern terhadap pertumbuhan anak. Karena gini, seringkali orang tua tanyain apa? Kalau anak pulang sekolah nilai kamu berapa? Ya. Kadang di sekolah ditanya gitu, belajar apa gitu. Tapi kalau misalnya kerohanian mereka nggak pernah ditanyain sama orang tua, maka buat anak-anak nih kayak, oh ini nggak penting banget ya. It's just once a week gitu. So orang tua tuh harus lebih sedikit lebih kepo ya. Saya senang dengan orang tua yang suka tanya gitu. Saya mau tahu dong kalian sebenarnya ajarin apa sih hari Minggu. I think that's great gitu buat saya. Orang tua nggak usah takut untuk tanya gitu. Nah, in our case kami nggak tunggu ditanya. Kami sudah siapin gitu ya. Untuk kasih tahu orang tua, ini yang kita ajarin nih. Tapi seperti yang Divi katakan, nggak semua orang tua engage ya. Dan itu nggak masalah. Yang penting kami akan siapkan terus buat mereka gitu. So itu sih dari saya sih kayak untuk para orang tua yang dengerin, I hope sembari kita siapkan terus resources untuk saudara semua gunakan di rumah ya. Ya kepo sedikit lah. Dan gini, standarnya nggak usah shoot tinggi-tinggi gitu. Anda nggak harus jadi seorang pastor dan bisa khotbah. Anda hanya perlu untuk lebih sering ngobrol sama anak-anak tentang perjalanan iman dan rohani mereka. Oke, nah kalau bicara mengenai obrolan ya antara orang tua sama anak, kapan sih waktu yang tepat untuk membahas ini, Ken? Kan kadang-kadang mikir, ntar lah dia masih belum ngerti gitu ya, nunggu umur tertentu. Boleh tahu nggak sih kapan kira-kira waktu yang tepat? Dan tadi kan udah di Ken udah sempat mention juga soal beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan lain nggak yang kita bisa bahas untuk memulai diskusi sama anak? Buat saya sih kapan waktu yang tepat, setiap anak beda, setiap orang tua beda, setiap keluarga beda ya. Nah disinilah dimana gereja bisa berperan cukup besar di situ. Kami supply kayak tools untuk kasih orang tua kayak kalau mau bahas saat sarapan tanya ini aja, saat makan siang bisa tanya ini, saat di mobil antar ke sekolah bisa tanya ini gitu. Jadi tergantung personality dan kebiasaan setiap keluarga beda-beda ya. Kapan waktu yang tepat ya anytime bisa. Tapi gini harus intentional, harus tahu pattern anak-anaknya gitu ya. Kapan sih sebenarnya ada orang tua yang mungkin kalau anaknya masih kecil. Saya nggak tahu kebiasaan teman-teman, tapi ada beberapa keluarga yang sebelum tidur kita doa dulu yuk gitu. Ya itu kan satu kesempatan juga buat mereka gitu. Atau saat makan malam ya, saat makan malam bersama, kalau ada yang punya tradisi seperti itu bisa ditanyakan di luar pertanyaan tentang sekolah dan teman, ya tanya tentang kerohanian mereka juga gitu.
So itu sih waktu yang tepat ya sesuai dengan kebiasaan keluarga masing-masing ya. Nah makanya ini untuk orang tua ya dan keluarga. Tapi dari sisi gereja yang bisa dilakukan oleh para leaders adalah untuk mempersiapkan tools untuk bisa dipakai sama orang tua sehari-hari. Gitu. Itu menjadi fokus banyak dari tim kami juga gitu untuk siapin itu buat setiap keluarga. Tools yang baru aja disampaikan itu bisa diakses nggak oleh orang di luar JPCC kan? Kalau bisa itu ada di mana? Sekarang ini sepertinya karena pandemi dan COVID kayaknya udah available, bisa dilihat ya. Bisa nggak sih, Dev? Saya sendiri nggak tahu makronya. Di nextgen.myjpcc.org/parentq. Oke, nanti kita kasih di description ya, Yes. di bawah ya. Saya juga terbantu banget sama itu semua, karena buat saya daripada nyari resources yang lain ya. Jadi Parents Q yang untuk minggu tersebut saya coba, ya nggak sempurna, nggak mungkin belum sekonsisten yang diharapkan, tetapi itu sangat membantu sih. Jadi tolong diteruskan, karena ada banyak orang tua yang terbantu, termasuk saya sendiri. Okay. Ini ada user juga di sini, ada user juga nih. Yang interview kita user. Ya, yang satu hal yang cukup baik yang terjadi sekarang adalah ya mungkin karena semua di rumah ya. Jadi ada kebiasaan baru, yaitu setelah saya sama istri nonton online, saya jadi nonton kontennya kids atau kontennya anak saya. Ya, setelah itu baca face card dan sebagainya. Jadi kebayang sekarang apa saja yang kalian sudah lakukan gitu, dan apa peran saya untuk bantu anak saya juga gitu. So, thank you, terima kasih. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kids ya. Saya sekarang pengen tahu soal youth, dan orang yang ada di sini yang bisa menjawab adalah Rama. Kalau di youth tuh kayak gimana, Ram? Saya kebetulan jarang banget, Ram, untuk datang ke ibadah youth. Satu aja alasannya. By the way, Alasannya apa? Alasannya satu aja. Kalau diajak ngomong sama mereka, saya belum tentu bisa nyambung sama mereka. Pengen tahu aja. Gimana kan? Interesting fact aja, Rama dulu di Youth Ministry JPCC. Jadi dia sejak SMA ya, Ram ya? Yes. Udah di youth-nya JPCC. Dan sekarang dia mimpin youth-nya JPCC. So, silakan Ram. Untuk youth sendiri ada dinamika yang berbeda ya daripada kids ya. Kalau tadi Devi bilang salah satu strategi yang disebutkan adalah small group gitu ya. Dan small group di kids sama small group di youth itu beda banget gitu ya. Dan apalagi kalau kalian mimpin small group selama 5 menit aja gitu ya, berhubungan ngobrol sama anak-anak grade 7 atau SMP 1 gitu ya, pasti itu buyar gitu ya. Waktu mimpin small group leader, awal-awal tuh mikirnya kayak pas waktu mimpin, pasti anak-anak bakal reply-nya dengan baik gitu ya, dengan tenang gitu, semua memperhatikan, semuanya ngobrol gitu. Tapi pertama kali 1-2 kali mimpin small group udah pengen quit gitu ya, karena itu nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan gitu, karena semuanya main HP sendiri. Yes, mereka punya HP gitu ya, semuanya sibuk sendiri. Satu momen di mana misalnya lagi ngobrol, lagi benar-benar serius, tiba-tiba ada satu anak lempar sepatu ke small group sebelah gitu ya. So ada banyak dinamika yang terjadi sebagai small group leader. Itu challenge-nya real banget waktu untuk mimpin SMP dan SMA khususnya ya. So disinilah saya sebagai JPCC Youth koordinator untuk membantu memperlengkapi setiap small group leader yang ada dengan bagaimana caranya untuk mereka bisa memimpin diskusi dengan baik, bagaimana untuk mereka dapat membangun hubungan dengan mereka, bahkan juga partnering dengan orang tua ya. Satu tips saja untuk partnering dengan orang tua adalah salah satu cara yang kita biasa lakukan adalah untuk kenalan terlebih dahulu gitu ya. Datangi kalau anak yang sudah kelar small group, hey kakak mau kenalan dong sama orang tua kamu. Oke, turun ke bawah, ngobrol, ketemu, hai om, tante, saya Rama, saya adalah salah satu small group leader anak tante.
So, saya akan memperlengkapi small group discussion anak tante untuk 6 tahun ke depan, untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, Om, kalau tante mau kontak saya, ini nomor saya. Gitu. So, itu salah satu tips yang biasa kita lakukan sih untuk setiap small group leader yang ada sih. Ada banyak hal yang terjadi di youth, dan makanya sering-sering datang Karemi. So, itu sih paling Karemi yang jadi challenge buat kita ya, so far. Oke. Ada yang mau ditambahin kan? Mungkin hal-hal yang dilakukan selain tadi small group leader juga di youth. Ada hal lain nggak yang dilakukan, bentuknya event atau apapun? Simpelnya adalah sebelum saya lanjut, mungkin ada dari gereja luar yang mendengarkan ini. Youth di kami ini SMP dan SMA ya, SMP SMA atau kelas 7 sampai kelas 12. Gitu. Jadi karena kita harus samakan dulu nih istilahnya nih. Betul. Karena banyak youth yang di luar biasa sampai ke profesional muda dan lain-lain. Di tempat kami hanya SMP dan SMA. Gitu. I think it's all covered ya, karena masa-masa ini mungkin nggak spesifik untuk youth sama kids, tapi ini spesifik untuk mungkin para leaders yang mendengarkan podcast ini. Saya cuma mau menghibau gini. Dari tadi kita ngomong tentang partnering with parents, ya, tentang kita partner atau bermitra atau kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Karena ada banyak youth atau kids ministry yang saya perhatikan yang melihat parents, orang tua itu bukan sebagai partner, tapi melihatnya sebagai musuh. Ya, bukan separah musuh sih, tapi mereka takut sama orang tua. Mereka merasa kayak, terutama di youth ministry ya. Dulu tuh kalau ini saya dengar banyak cerita gitu ya, mungkin pelayanan lain gitu, di mana kalau misalnya mereka mau bikin event, mereka nggak bisa ke event karena orang tua ngelarang gitu. Dan selalu orang tua itu jadi lawan gitu. Saya selalu bilang bahwa ingat ya, bahwa orang tua itu kawan bukan lawan. Ya, mereka ini harus kita ajak kerjasama. Nah, alasan kenapa mereka nggak mendukung program-program yang dibikin di youth sama di kids adalah karena kita tidak berkomunikasi dengan mereka. Iya. Jadi kita harus komunikasi, kita harus tunjukin bahwa om, tante, we are here to help. Dan salah satu cara adalah mungkin anak om tante bisa ikut acara ini, mungkin mereka bisa ikut small group gitu. Jadi itu yang saya harus tekankan gitu ya ke banyak ministry. Jangan melihat orang tua itu sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Saya ngerti kadang, dan ini tension yang terbesar yang seringkali terjadi antara jemaat dengan kids atau youth ministry gitu. Dimana seperti yang tadi Remy bilang ya, wah ini nggak diajarin yang bener nih di sekolah minggu nih gitu. Atau emang lu di youth diajarin apa sih? Nah, pertanyaan itu nggak seharusnya ada gitu. Pertanyaan itu seharusnya orang tuanya udah tahu, oh kamu tuh lagi diajarin ini. Jadi kalau anak-anaknya ngomong apa, orang tuh bisa double check, bisa cross check gitu. Bener nggak sih gitu ya. Jadi ada banyak tension terjadi di banyak gereja lain, saya tahu, bahkan gereja kami pun masih gitu kan terjadi, karena tidak ada jembatan dan tidak ada komunikasi yang terjadi antara kids dan youth ministry dengan para orang tua gitu. So remember, we have to partner dengan mereka. Mereka kawan bukan lawan. Itu yang saya mau tambahkan. Oke. Kalau bicara mengenai Next Gen Ministry, saya pengen tahu ada berapa banyak sih yang terlibat di pelayanan ini saat ini? Baik di kids dan di youth juga. Rama dulu boleh jawab, Ram? Ada yang tahu jumlahnya? Kalau untuk secara small group leader ya, kita sebut pemimpin kelompok kecil, karena target kita adalah untuk memimpin satu kelompok itu 2 orang dewasa, dengan komposisi anaknya itu sekitar 1:6, jadi satu kelompok kecil biasanya 12 anak gitu ya. So far kita sekarang ada small group leader sekitar yang perlu di-equip 150. Dan 150 dan juga ada beberapa tim yang fokus untuk membangun atmosfer, kita sebut itu ada kelompok large group gitu ya. Jadi tim PW, tim kreatif gitu ya, mereka fokus membantu bagaimana membangun atmosfer untuk set the atmosphere baik untuk small group gitu ya. Oke, jadi ada small groups tadi, small group leaders, sama large group ya, secara tim ya, secara umum ya. Kalau di kids, Dev, ada berapa banyak kurang lebih orang yang melayani di Next Gen Kids? Ya, kalau untuk total kurang lebih ada 400-an yang terbagi 3 tim. Kita kalau di kids ada small group, ada large group, dan satu lagi care and support.
Hampir mirip sih sebenarnya dengan yang tadi Rama katakan. Cuma satu tim lagi ini yang di Care and Support, mereka bantu untuk membuat tempat yang aman untuk di hari Minggu. Oke. Kalau saya ditanyain berapa banyak, saya jawabnya kurang banyak. Bener banget. Bener banget. Terutama kayaknya di kids ya. Di kids itu komposisinya perlu bener-bener nggak boleh terlalu banyak. Komposisinya kalau boleh tahu berapa, Dev, yang sejauh ini yang memang efektif? Satu SGL atau small groups leader berapa anak? Kalau efektif, jujur karena ini kita belum efektif nih sekarang. Kita kalau angka ideal, mungkin kalau tadi Rama 1:6 ya. Well, kita sih sebenarnya kalau youth aja 1:6, apalagi kids gitu. Kids itu harusnya lebih rendah, idealnya dari youth ya. Tadi karena lumayan kaget, Rama bilang 1:6. Karena kalau di kids, angka ideal yang kita patok tuh 1:8. Untuk yang mungkin sudah di kelas SD, kelas 4-6, itu 1:8, oke gitu. Tapi yang kejadiannya sekarang, 1:16, ada yang 1:20, so kita kurang banget small group leader. Dan itu mereka berdua, Rama dan Devi ini belum mencapai target yang saya kasih ya. Karena ide yang saya minta adalah 1:5. 1:5. Ya, untuk semua. Itu ideal, ya? Itu surga, itu udah heaven ya, 1:5. Dan jadi ini ya Rem ya, untuk teman-teman yang berpikir untuk memulai Next Gen Ministry, inilah tantangan terbesar sebenarnya. Karena kalau kita cuma pakai gaya-gaya konser, yang saya sebut gaya konser, atau gaya KKR, atau gaya ibadah, atau gaya classroom gitu ya, nggak perlu volunteer banyak-banyak. Ya, satu guru, satu preacher bisa bicara ke puluhan orang. Tapi kalau kita mau switch ke strategi kelompok kecil atau small group leader yang fokusnya pemuritan dan partner dengan orang tua, maka jumlah orang dewasa yang harus diajak pelayanan bareng itu berkali lipat tambah banyak. Gitu. Apalagi dengan rasio 1:5 ya. Jadi satu hal yang kami terus sibuk lakukan sepanjang tahun ini rekrut volunteer untuk mau bergabung dan melayani di kids dan youth. Kalau gereja lain melihat kayak JPCC udah banyak nih. Di tim kami tidak terasa itu sama sekali. Ya. Tapi apa kami komplain? Kami nggak komplain karena setiap orang yang melayani, yang menangani 1 banding belasan anak, itu leadershipnya, kapasitasnya di stretch ya, dan dia bertumbuh. Tapi ya alangkah baiknya kalau yang mendengar ini tergerak dan akhirnya mau bergabung di Next Gen Kids dan Youth. Bukan urusin anak doang ya, tapi sesuai dengan namanya Next Gen, you are literally impacting the next generation dengan kalian hadir setiap minggu secara konsisten. Oke, jadi bagi yang mendengar ya, tadi Devi, Rama, dan Kenny sudah bisa dibilang berteriak minta bantuan siapapun yang memang mau, karena memang bisa jadi banyak orang ya tadi Ken berpikir udah banyak kok yang melayani, tapi untuk 1:5 tadi itu perlu lebih banyak lagi gitu. Nah, saya sendiri menjadi saksi mata, pernah lihat juga. Ada kakak yang kewalahan ya dengan 12 orangnya, 12 anak gitu yang wah itu chaos. Itu jadi, harus teriak Karemi kalau ngomong. Yes. Nah, pengen tahu nih dari teman-teman SGL ya, yang apa saja sih yang dilakukan untuk mereka? Maksudnya apa saja yang kalian lakukan untuk memperlengkapi SGL yang ada ini? Karena mereka sangat penting banget ya fungsinya di dalam pelayanan ini. Boleh tahu dari Rama, apa aja Ram? Iya, kita ada 5 fokus utama ya, bagaimana untuk equip para small group leader yang ada di kids maupun di youth. Dan 5 ini aja saya sebutkan aja ya. Yang pertama adalah kita minta untuk mereka be present, untuk mereka selalu senantiasa hadir secara konsisten. Dimana kenapa perlu konsisten? Karena ketika seseorang konsisten hadir setiap minggunya untuk mereka, itu memberikan language bahwa saya peduli sama kamu. Dan in the end anak ini jadi trust sama leadernya gitu ya. Jadi terbuka dan disitulah kenapa kita minta untuk setiap small group leader yang ada itu untuk be present dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya tentang hari Minggu, tetapi juga bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan mereka di luar hari Minggu,
di mana mereka bisa biasanya chat sama mereka, bisa komen Instagram mereka. Itu khususnya di youth ya. Dan itu yang kita minta. Dan yang kedua adalah kita minta untuk mereka menciptakan tempat yang aman atau creating a safe place gitu ya. Karena bisa dibilang kan kita taruh mereka dalam satu small group nih ya, gitu ya. Dan ada anak-anak itu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda gitu ya. Sekolah di mana, keluarganya biasanya ngomong bahasa Inggris, bahasa Indo, dan juga budaya yang berbeda-beda. Sehingga pasti bakal ada tension, bakal ada awkward gitu ya. Bakal waktu ditaruh mereka ini kayak nggak nyambung gitu. Satu ketawa ketika joke ini, yang satu apaan sih Kak, nggak nyambung banget gitu ya. So, disitulah peran small group leader untuk menciptakan tempat yang aman untuk setiap anak yang datang, untuk mereka bisa secara terbuka, untuk bisa bersikap jujur waktu di small group gitu ya, dan nggak malu-malu gitu. So, itu yang menjadi fokus utama kita sih sebagai small group leader waktu di hari Minggu ya, creating a safe place. Yang ketiga adalah kita minta mereka untuk khususnya partnering with parents, untuk mereka bekerja sama dengan orang tua seperti yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana caranya adalah untuk berkenalan dengan mereka, memberikan cue, kita bilang pertanda gitu ya. Om, tante, ini yang dipelajari oleh anak tante gitu. Dan biasanya kata yang kita sering sebut adalah jembatan. Kita harus jadi jembatan buat mereka. Di mana ambil satu contoh aja, misalnya setiap anak ini kita pengen ajak hangout gitu ya. Kita pengen ajak mereka hangout, tapi kita perlu tahu bahwa mereka mungkin pada hari itu punya acara sama keluarga mereka gitu ya. So, it means sebenarnya kita harus bekerja sama sebelum kita ajak mereka, Om, Tante, apakah anak Om, Tante bisa join hari ini, apakah ada acara lainnya gitu. Jadi dengan respect acara mereka juga gitu ya. Yang keempat adalah kita perlu menjadi teladan buat mereka. Karena nggak cukup untuk simply kita ngomong sama mereka hari Minggu, tapi kita juga harus menjadi teladan buat mereka gitu ya. Karena I think bagaimana kita bereaksi, merespon, dan bagaimana kita menghidupi apa yang kita ajarkan ke mereka itu communicates more daripada apa yang kita katakan gitu. Dan yang terakhir adalah untuk kita minta mereka move them out. Kita minta mereka untuk nggak stuck di comfort zone mereka. Kita minta untuk mereka pelayanan, kita minta untuk mereka yang udah bahkan kita mulai di SD gitu ya, untuk mereka mulai memperlihatkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri gitu. So itu sih 5 hal yang kita minta small group leader untuk menjadi fokus utama mereka di JPCC tentunya. Jadi siapa tahu ada yang nggak sempat nyatet, Ram. Yang pertama tadi adalah hadir senantiasa ya, to be present ya. Terus yang kedua adalah creating a safe place, menciptakan tempat yang aman. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan orang tua, partnering with parents. Yang keempat adalah menjadi teladan buat mereka, make it personal. Dan yang terakhir adalah move them out, gerakan mereka untuk melayani. Oke, wow. Ya, 5 hal itu saja yang diperlukan ya, Ram ya. Gampang banget untuk SGL ya. Nah, kalau Devi ada nggak, Dev, tambahan atau sama persis apa yang dilakukan kepada SGL Kids juga? Apa yang kita perlengkapi ke mereka? Yap, sama persis kita pakai lead small principles tadi, tapi kalau gimana kita memperlengkapi setiap small group leader ini, kita tandem dengan yang namanya coach. Coach ini simply adalah SGL yang lebih experience daripada SGL yang lain. So, di sana discipleship terjadi. Jadi dari coach dan SGL mereka bisa saling, kita sebut ada namanya huddle. Jadi mereka selalu setiap minggu sebelum mulai pelayanan, mereka huddle dulu untuk update dan juga bahas untuk lebih mempersiapkan diri untuk sebelum mereka pelayanan ke anak-anak, berdoa bareng-bareng di huddle. So itu sih, dan juga kita ada training yang secara berkala kita lakukan kepada small group leader ini. Tadi yang Rama sebutkan, lead small principles, itu kita trainingin by online. Dan juga ada gimana caranya small group leader ini bisa out of group talk, itu gimana caranya mereka bisa membangun conversation di anak-anak yang mereka layani gitu. Itu sih so far. Ya, I think salah satu hal yang harus diperhatikan tadi ya, ini keuntungan untuk kita kids dan youth itu jadi satu di bawah satu payung Next Gen itu, karena strateginya untuk kids sama youth itu nggak beda, itu sama aja.
Ya. Dan satu hal yang kami sering lakukan adalah kami sering ngadain huddle ya, sama seperti Date small group JPCC juga, tapi di Kids sama Youth juga banyak huddle karena disitulah banyak ini ya, banyak tukar informasi, knowledge sharing, sama apa namanya, belajar sama-sama gitu. Kalau ada, karena ini kan dinamika pengembangan anak-anak kan suka berubah-berubah ya. Mereka sangat ngikutin ya, again, budaya, kondisi situasi gitu. Jadi setiap huddle itu sangat berharga untuk share knowledge, tukar informasi. Ternyata cara ini bagus nih untuk kita approach anak usia ini gitu. Jadi dan terlihat dari strukturnya juga lah, Rem ya. Apa namanya, kita ada yang coach untuk spesialis usia tertentu, lalu kita ada coach berdasarkan grup-grup jumlah grup yang ada. Yang pasti coaching lebih banyak terjadi daripada hanya sekedar teaching aja. Kayak banyak orang kalau mikir training tuh kelas, training, teaching gitu ya. Enggak seperti itu. Bahkan kita ngumpul, ngobrol, dan knowledge sharing sama-sama. Oke. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ini masih pengen lebih lanjut, tapi saya percaya masih ada episode berikutnya kalau kita bahas soal Next Gen. Pertanyaan terakhir, Ken. Saya tahu mungkin ada yang pengen baru mulai nih, Ken, yang namanya pelayanan Next Gen. Ya, kalau skala gereja beda-beda semuanya, jumlah anaknya juga mungkin beda-beda, tapi boleh tahu nggak ada beberapa hal, langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh siapapun yang mau memulai pelayanan Next Gen ini? Udah cukup sering konsultasi beberapa ministry, dan kadang tergantung kondisi gereja masing-masing ya. Tapi yang pasti gini, saya selalu sarankan apapun yang kalian mau lakukan dengan Kids sama Youth Ministry, pastikan kalian dapat dukungan full dari seluruh tim kepemimpinan gereja ya. Terutama dari gembala senior atau senior pastor. Itu udah, I think ini berlaku buat setiap departemen yang ada lah ya, harus tetap komunikasi sama mereka supaya lancar gitu ke bawahnya gitu nanti. Yang kedua adalah tergantung dari struktur gereja saudara. Kalau memang saudara sekarang saat ini sudah ada Kids dan Youth Ministry dengan koordinator yang beda-beda gitu ya, pertama-tama at least ajak ngobrol dulu. Harus ngobrol, harus satukan visi. Nggak gampang untuk lakukan itu, jadi jangan nyerah hanya karena sekali terus nggak nyambung gitu ya. Keep talking, keep discussing untuk bisa menemukan solusi lah sama-sama gitu. Yang ketiga adalah, nah ini nih, ada mindset shift yang harus kita lakukan ya. Kalau memang kita serius mau menjangkau next generation ya, kita jangan main-main bikin ibadah doang gitu. Saya selalu bilang ini, just because Anda punya ibadah anak-anak dan Anda punya ibadah remaja, bukan berarti Anda punya pelayanan anak-anak dan pelayanan remaja. Bikin ibadah sama melayani mereka itu two different things gitu. Dan seringkali orang kalau datang ke saya, pasti pas dari pertanyaannya saya tahu, wah ini cuma sibuk mau bikin ibadah gitu. Bahkan ada beberapa gereja yang saya advise, mungkin gak usah bikin ibadah youth dulu kali ya gitu. Gak usah bikin ibadah kids dulu gitu. Mungkin yang harus kalian mulai adalah bikin kelompok kecil dulu gitu. Cari beberapa orang dewasa yang peduli dan lakukan kelompok kecil bersama dengan mereka, dan komunikasi sama orang tua sering-sering. Itu aja. As simple as that gitu. Dan biar itu grow dari situ. Secara organisasi, secara teknis ya akan grow dari situ. Tapi biar at the heart of apa yang kalian lakukan di Next Gen Ministry adalah pemuritan terhadap anak-anak dan remaja. Itu sih yang gue bisa saranin 3 itu. Ada tambahan dari Rama sama Devi untuk beberapa yang memang mau memulai? Apakah sudah cukup? Ya. Rama kayaknya mau ngomong, silakan Rama. Saya rasa bisa memulai dengan cara melihat mereka lebih daripada sebuah numbers ya, lebih daripada sebuah angka gitu. Tapi kita harus melihat mereka sebagai sebuah nama gitu ya, di mana yang datang ini adalah memang anak-anak yang membutuhkan bantuan gitu ya, untuk mereka diperlengkapi. Di sana ada, let's say ada Kevin, di situ ada Samuel. Mulai mengenal mereka untuk bagaimana kehidupan mereka gitu, karena banyak daripada mereka tentunya ketika punya masalah gitu ya, sekarang lebih banyak mereka masuk ke dalam isolasi dan memendam itu semua. Dan that's why makanya penting bagi kita small group leader dan juga orang tua untuk bekerja sama untuk melihat mereka lebih daripada sekedar
sebuah angka gitu ya. Kita harus mengenal mereka, kita harus membangun hubungan sama mereka, dan juga in the end kita akhirnya jadi tahu apa sih yang menakutkan buat mereka, apa yang mereka masih punya keraguan gitu. So itu sih mulai lihat mereka sebagai sebuah nama gitu ya. Devi cukup? Atau ada yang ditambahkan? Cukup Kak Remy. Oke. Wow, saya senang banget hari ini bisa belajar tentang NextGen, pelayanan yang kalian lakukan selama ini. On behalf of semua orang tua di JPCC, saya mau say thank you untuk apapun yang sudah dilakukan dari minggu ke minggu, nggak pernah menyerah, terus banyak hal juga yang sudah dilakukan di online service, di kids, di youth, ya di campus juga, ada banyak hal yang juga sudah dilakukan. Saya berterima kasih untuk itu. Dan pastinya akan ada episode berikutnya, jadi siap-siap aja ya. Nanti kan kita cari waktu lagi. Sama-sama. Thank you Devi, thank you Rama, thank you Remy juga Kenny untuk Thanks, waktunya. God bless you all. God bless you. Thank you. Wow, saya belajar banyak. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya belajar banyak. Ya, karena selama ini tahu, tapi nggak sampai seperti yang tadi di sharing atau dibagikan sama Kenny, sama Rama, dan sama Devi. So, thank you Kenny sudah berbagi. Jujur banget. Ada banyak bagian yang gue menahan dan diem aja dulu. Karena topiknya sangat luas dan dalam sebenarnya, Rem. Tapi dan lu banget kan. Siapa yang setuju Remy melakukan introduction dengan sangat baik hari ini. So thank you banget. Really, kalau gue yang nanya Devi sama Rama pasti bisa kemana-mana gitu. Tapi you keep it focus. Thank you Remy. Gue masih nervous sih, tapi ya udahlah. Next episode kita bakal bahas lebih dalam, Ken. Jadi lu bisa ngomong lebih banyak lagi. Semoga. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di komen. Kalau ada pertanyaan spesifik ya, siapa tahu nanti di next podcast kita bisa bahas lebih dalam dan lebih detail lagi. Ya, ada juga link di bawah di description untuk saudara bisa kasih feedback dan juga kasih beberapa pertanyaan atau beberapa tema yang kita bisa bahas di Brighter Days podcast berikutnya. Siap. Oke. Thank you semua. Jangan lupa di like dan kalau belum ya kayaknya udah subscribe kali ya, makanya tahu tentang podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys. Thank you Remy. Thank you Ken. Bye.